The broadcast is now starting. All attendees are in. Iya. Oke, kita mulai aja ya. Record. Oke. Oke. Jadi jelas ya suara saya, layar, tangkapan layar bagus. Oke, kalau bagus kita lanjut ya. Oke teman-teman, topik kita pada kesempatan sore, sore maghrib dah ini ya. Maghrib dah ya hari ini. Jadi hari ini kita berbicara tentang pengantar analisa teknis. Ini bagian pertama ya teman-teman sekalian. Dan ini adalah cikal bakal dari permulaan dari perkembangan analis teknis. Ini kebetulan ada yang bertanya apakah webinarnya di-record. Webinarnya di-record, tetapi nanti teman-teman harus mengunjungi situs GoToMeeting-nya. Di situ ada videonya ya, ada videonya semuanya di situ ya. Jadi saya filenya itu tidak saya tampilkan enggak saya ambil filenya. Dan nanti teman-teman nanti saya kasih linknya nanti bagi yang nggak sempat ikut join webinarnya itu bisa dinonton ulang di sana di dalam web GoToWebinar. Cuma saya mau ingatkan buat teman-teman untuk kesempatan yang akan datang gitu ya. Bagi siapapun yang mau ikut webinar kita, jadi 2-3 hari sebelumnya itu sudah harus registrasi. Oke, 2-3 hari sebelumnya sudah harus registrasi. Atau teman-teman sekalian registrasi aja semua kan. Nanti mau ikut atau nggak mau ikut itu belakangan. Yang penting teman-teman regis aja dulu. Sempat dan nggak sempat ikut nanti belakangan. Jadi diregis dulu. Karena nanti kalau teman-teman sudah regis, nanti teman-teman akan dikirimi email pemberitahuan kapan akan berlangsung webinarnya, hari apa, jam berapa. Jadi supaya semuanya bisa clear ya. Nanti takutnya ada yang mendadak mau apa? Mau ikutan webinar tapi sudah nggak sempat regis gitu ya. Nggak sempat regis. Jadi apa namanya? Lebih bagus begitu, ya kan? Nah, saya beritahu dulu teman-teman sekalian bahwa webinar kita itu menyangkut dari basic dari forex, kemudian fundamentalnya juga ada, ya. Kemudian ada analisa sentimennya juga ada. Jadi ini bukan hanya
hanya covernya aja tentang forex. Jadi satu persatu akan kita iris, ya, satu persatu akan kita iris sampai ke dasarnya supaya kita bisa memahami seluk beluknya tuh dari awal. Itu ya. Itu kenapa saya menyarankan buat teman-teman untuk yang terutama yang masih baru untuk join di webinar gitu ya, supaya tidak terjadi misunderstanding nanti kan. Ini webinarnya tentang apa? Apakah saya join di webinar itu harus masuk ke terdaftar sebagai klien dari HF atau bagaimana? Tidak demikian. Karena memang webinar ini disediakan secara gratis supaya kita yang awam dan yang hanya tahunya hanya sebatas umum saja tentang forex. Nah, melalui webinar ini kita akan mengetahui lebih rinci seluk-beluknya bagaimana sih, dalamnya bagaimana sih. Nah, itu penting karena kalau teman-teman memikirkan bahwa ini sebagai suatu pekerjaan, oke, ini sebagai suatu pekerjaan nantinya, itu akan berlangsung untuk seumurmu gitu ya. Sampai kapanpun yang namanya forex itu pertukaran mata uang itu tetap akan ada gitu ya. Jadi forex itu selamanya akan tetap ada gitu ya. Kecuali kalau matahari udah terbit sebelah barat, nah itu forexnya sudah nggak ada tuh. Kira-kira gitu ya. Jadi ini akan sangat berguna buat teman-teman sekalian. Disinilah tugas saya untuk memberikan satu edukasi kepada teman-teman supaya minimal ini bisa menjadi satu background, bisa menjadi suatu apa namanya, menjadi suatu keterampilan buat teman-teman. Oke. Ya minimal ini bisa dijadikan acuan lah ya nantinya ya untuk mencari nafkah misalnya seperti itu juga sangat kompeten sekali untuk digunakan gitu loh. Oke. Oke, teman-teman sekalian, banyak sekali bacotnya. Kita langsung aja ya. Yang penting itu deh intinya ya. Jangan disia-siakan, lagi ada kesempatan jangan sia-siakan. Oke, by the way kita langsung masuk aja ya ke materinya ya. Oke, hari ini kita membahas tentang pengantar analisa teknis bagian pertama. Kalau kita berbicara tentang pengantar teknis analisa teknikal, mau tidak mau kita harus berjumpa dengan suhunya dulu nih. Ya kan, suhunya siapa nih? Pengantar analisa teknis siapa nih? Oke, nanti kalau ada di dalam perjalanan suara saya ada hilang atau ada gangguan monitor nggak jelas nanti gambarnya, saya tolong diinformasikan ya supaya saya bisa mengecek kembali sistem dari device yang saya gunakan. Baik teman-teman, untuk pertama sekali ini adalah satu keharusan bagi saya untuk mengingatkan kepada teman-teman tentang disclaimer, oke, bahwa produk perdagangan yang menggunakan leverage itu mengandung tingkat risiko yang tinggi, oke. Jadi ini belum tentu cocok untuk semua orang, oke. Jadi sebelum kita melakukan transaksi, yang paling utama yang harus kita ingat adalah utamakan dulu keselamatan dari akun kita ya. Artinya kita harus mempertimbangkan resiko yang pertama. Kalau kita tidak mempertimbangkan resiko, terus kita langsung mengambil keputusan, tentu itu sangat membahayakan buat kesehatan akun kita. Oke, teman-teman. Jadi, oke, bersama saya Adi Pangestu, analis pasar dari HFM. Dan kita mulai webinar kali ini, ada 4 pokok persoalan yang akan kita bahas pada kesempatan sore menjelang malam. Dan ini sudah malam tentunya, sudah maghrib. Yang pertama kita akan membahas tentang Dow Theory. Dow Theory tentang latar belakangnya, sejarah, dan relevansinya. Kemudian kita akan membahas pula tentang perdagangan teori saat ini, dan tentunya nanti kita akan melihat kepada grafik. Kemudian kita akan membahas juga tentang fundamental, 6 basis fundamental teori Dow, ya, teori Dow. Oke, bagi teman-teman yang mungkin masih belum kenal siapa si Dow ini,
Tetapi mungkin teman-teman juga sering mendengar ada istilah Dow Jones seperti itu ya. Dow Jones gitu ya. Oke, teman-teman, ini adalah kakek buyutnya analisa teknikal ya. Jadi dia bernama Charles Henry Dawes yang lahir tahun 1851 sampai 1902. Jadi dia hanya kira-kira berumur sekitar 50 tahun sudah meninggal ya. Tetapi legasinya yang ditinggalkan itu masih digunakan oleh para chartis sampai dengan hari ini, termasuk Anda dan saya. Oke. Nah, dia adalah seorang wartawan ya, seorang wartawan dan seorang editor dari jurnal Wall Street ya, 225. Dan itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi seperti yang teman-teman bisa baca di sini, Dow teori ini merupakan teori dasar dari analisa teknis ya teman-teman sekalian. Yang pertama sekali menyarankan bahwa kita itu harus mengikuti tren gitu ya, harus mengikuti tren. Oke, jadi di dalam publikasinya yang diterbitkan, sebenarnya Charles Henry Dow ini tidak pernah menulis buku. Jadi buku itu hanya merupakan sekumpulan jurnal dari catatan dari profesi dia sebagai editor ya, atau sebagai wartawan di sini. Yang teman-teman yang perlu ketahui di sini ya. Jadi penelitian pertama yang dilakukan Dow itu adalah menyangkut dua aspek ya, dua aspek di sini, yaitu hubungan antara transportasi dan industri ya, yaitu yang kita kenal saat ini ada di DJIA dan DJTA ya. Itu ada dua indeks ya, yang dia, jadi dia membagikan dua sektor ya, antara transportasi dan industri. Jadi menurut dia ada koneksi antara transportasi dan industri ya gitu ya. Oke. Nah, jadi di antara dua sektor ini harus saling melengkapi ya. Harus saling melengkapi. Jadi kalau tidak melengkapi maka akan terjadi divergensi ya. Jadi teman-teman tidak heran apabila kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden kita Jokowi dengan melakukan pembangunan infrastruktur ya, bukan karena dia mengilhami dengan apa yang dilakukan oleh Dawes, tetapi ya memang itu dari basic dari kebutuhan dasar manusia ya. Untuk segala sesuatu ada pabrikan, ada industri, atau kalau tidak ada infrastruktur ya sama aja percuma kan, karena barangnya tidak bisa disalurkan. Jadi perkembangan satu sektor itu akan membutuhkan saling terkait dengan sektor yang lain. Kira-kira begitu ya. Nah, ini adalah teori dasar yang menyarankan kita untuk selalu mengikuti tren. Itu kenapa sampai dengan hari ini banyak dari orang-orang terkenal, terutama para trader profesional yang terkenal, menyarankan kita sebagai pemula, sebagai pendatang baru maupun yang sudah berkecimpung cukup lama di dalam perdagangan, untuk selalu mengikuti tren gitu ya. Karena itu salah satu upaya yang paling gampang untuk dilakukan untuk mengikuti tren. Karena kalau kita counter terhadap tren ya kita tidak memiliki upaya dan sumber daya yang cukup untuk melawan tren, karena kita bukan sebagai pengatur pasar. Gitu ya, kira-kira begitu ya. Itu yang perlu teman-teman pahami. Itu kenapa kita selalu disarankan untuk mengikuti tren ya. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut kepada sesi berikutnya. Oke, sekarang kita melihat kepada relevansinya ya. Relevansinya bagaimana sih teori ini? Oke, kalau kita hubungkan dengan saat ini, teori ini bukan hanya sekedar teori ya, tetapi memang faktanya itu sampai dengan hari ini sudah ratusan tahun itu masih diikuti orang, dan memang itu basic dari pasar ya begitu ya. Basic dari pasar memang begitu dan itu akan tetap begitu ya. Oke, ini adalah teori pertama yang menyarankan pasar untuk bergerak dalam tren. Itu poin yang kedua. Dan yang ini pada masa pandemi tahun 2020
khususnya Maret ini terjadi perubahan ya, terjadi perubahan. Jadi, nah inilah yang pertama saya sebutkan, ini terjadi divergensi di mana transportasi kita tahu macet di sana sini ya kan, pengangkutan terhalang karena ada pandemi, ada COVID-19. Jadi ini terjadi divergensi ya. Nah, divergensi itu meningkatkan apa? Menimbulkan inflasi ya, karena permintaan begitu banyak, kemudian terjadi inflasi, permintaan yang banyak tapi ketersediaan stok itu tidak ada karena terjadi kemacetan distribusi ya. Rantai pasokannya terhambat gitu ya. Apalagi sesudah pandemi belum selesai ditambah lagi dengan perang di Eropa, itu menimbulkan efek ganda ya, efek domino yang masih kita rasakan dengan saat ini ya, masih kita rasakan sampai dengan saat ini. Oke teman-teman, ini informasi yang penting yang harus kita ketahui dari profesi kita sebagai seorang trader ya. Ini mutlak harus kita ketahui. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari 6 kunci fundamental berdasarkan teori Dawes ya. Nanti kita akan implementasikan ke dalam grafik supaya kita kita tahu bahwa teori ini ternyata bukan hanya sekedar teori, tetapi itu adalah karakteristik dan psikologi manusia yang membentuk pola dan harga di dalam pasar sampai dengan hari ini ya gitu ya. Oke, ini adalah 6 kunci fundamental menurut teori Dawes ya. Oke, menurutnya pasar memiliki 3 pergerakan. Nanti kita akan menjelaskan satu persatu ya. Jadi pasar itu memiliki 3 pergerakan, kemudian tren memiliki 3 fase. Itu yang nomor 2. Kemudian pasar mendiskon semuanya ya. Mungkin nanti teman-teman akan menyadari apa sih yang dimaksud dengan mendiskon semuanya gitu ya. Harga penutupan adalah raja. Oke. Kemudian yang keempat kita akan menyusuluri tentang volume ya. Bahwa volume itu juga harus memvalidasi tren. Kemudian yang kelima adalah pasar harus saling mengkonfirmasi. Ini sekilas saya sudah jelaskan dari awal bahwa pasar itu harus saling mengkonfirmasi. Dan yang keenam adalah tren berlanjut sampai terbukti sebaliknya ya. Artinya terbukti sebaliknya artinya terjadi pembalikan arah gitu ya, pembalikan arah. Nah, tentu saja topik kita 6 ini tidak akan kita bisa selesaikan pada hari ini. Oleh karena itu saya menambah sesi yang kedua nantinya pada minggu depan. Itu jangan lupa untuk regis lagi teman-teman sekalian, karena ini penting sekali, karena ini basic sekali. Tanpa kita mengetahui ini akan akan sangat disayangkan. Oke, namun saya akan menjelaskan semuanya sebisanya hari ini, tetapi tetap ada sesi kedua di minggu depan ya. Mungkin karena keterbatasan waktu kita. Karena saya baru ngomong begini aja sudah memakan waktu 20 menit gitu ya. Sementara waktu saya 1 jam kira-kira gitu ya. Jadi nggak bakalan cukup gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan saja karena kita memang lebih baik kita memulai dari basic, tetapi ada sesuatu di akhirnya ya. Ada sesuatu di akhirnya. Nah, dari 6 poin yang saya sebutkan ini adalah dasar dari ilmu teknis ya, ilmu analisa teknis ini adalah, dan aturan-aturan tersebut itu dikemukakan oleh Dow, dan tentunya berhubung dengan seiring berjalannya waktu itu ada penyempurnaan dan penyempurnaan gitu ya, karena tidak ada teori yang sempurna bukan. Oke. Baik teman-teman, kita lanjut. Selanjutnya kita akan jelaskan satu persatu ya. Oke, nanti kalau ada ini kita nggak ada injury time nggak apa-apa lah ya, kita terabas saja nanti ya. Oke, yang pertama tadi saya sebutkan tentang pasar memiliki 3 pergerakan ya, 3 pergerakan dasar. 3 pergerakan dasar ini itu teman-teman semestinya sudah cukup familiar ya. Oke, yang pertama adalah mayor trend ya, mayor trend.
Kemudian yang kedua adalah sekunder, yang biasa saya sebutkan tuh secondary trend ya. Kemudian adalah short swing ya. Short swing ini adalah biasanya itu merupakan tren mikro ya, tren kecil ya, tren minor ya. Jadi pasar memiliki 3 pergerakan itu yang teman-teman perlu catat, yaitu yang pertama adalah tren mayor, kemudian tren secondary trend atau menengah gitu ya. Kemudian adalah short swing ya. Nah, tren mayor itu adanya tren secara keseluruhan ya. Bagi teman-teman yang biasa melakukan transaksi pada portofolio di aset emas, kalau teman-teman buka di chart monthly, coba teman-teman perhatikan itu emas turun nggak gitu ya. Nah, itu mayor trendnya ya. Mayor trend itu bisa berlangsung bertahun-tahun ya, bahkan berpuluh-puluh tahun ya, mayor trend ya. Jadi dia nggak turun-turun gitu ya. Itu mayor trendnya. Jadi apabila terjadi penurunan, itu sebenarnya bukan penurunan, tetapi bagian daripada koreksi. Itu yang disebutkan sebagai sekunder atau secondary trend ya. Oke, nah itu saya sudah kasih kisaran waktunya ya kira-kira ya. Ada yang berbulan-bulan, kemudian yang untuk secondary itu bisa 10 hari atau 3 bulan ya. Oke, bisa menelusuri 33 atau 66%. Ya, kalau teman-teman kalau mendengar 33 sampai 66% berarti ini ada hubungannya nih dengan Fibonacci, kira-kira begitu ya. Oke, kemudian kebisingan harian ya, hari ke hari berlanjut dan jam-jam, 1 hari 1 bulan. Nah, itu biasanya tren minor. Nah, tren minor ini sering menjebak gitu ya. Bagi intraday trader atau scalper ini akan sering sekali terjebak di dalam tren minor. Oke, teman-teman, itu yang teman-teman perlu ketahui, 3 fase pergerakan ya, dicatat ini ya. Nah, ini saya tunjukkan nih gambarnya nih. Oke. Ini adalah tampilan dari Dow Jones US 30. Oke, dari kontrak mini. Teman-teman bisa melihat di sini. Oke. Minor trend. Nah, kelihatan tuh kecil-kecil tuh minor trendnya tuh. Ah, ini minor trend. Tren mayornya gede tuh. Ah, tren mayornya ya. Oke, jadi kemudian ada secondary trend di sini. Ini ada merupakan bagian daripada retracement. Teman-teman bisa menyebutnya sebagai retracement, tetapi di dalam konteks frame yang besar ya. Dalam konteks frame yang besar. Oke, jadi minor trend dan secondary trend adalah bagian daripada trend mayor. Oke. Jadi ketika seseorang atau teman-teman bertanya, ini trennya lagi naik atau trennya lagi turun gitu ya. Jadi kita harus kembali melihat konteks dari pertanyaannya. Ini dalam periode yang bagaimana ya pertanyaan itu dilontarkan. Itu penting sekali ya. Karena mungkin teman-teman melihat itu bertanya dalam konteks tren minor, tapi saya melihat dalam konteks tren mayor ya. Ini nanti jawabannya nggak nyambung gitu ya. Oke, jawabannya nggak nyambung. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut lagi. Poin yang kedua ya. Poin yang kedua kita membahas tentang tren memiliki 3 fase ya. Tadi udah trennya sudah ada 3 tadi ya, mayor, secondary, minor. Sekarang fasenya. Fasenya apa aja sih? Nah, mungkin ada yang sudah tahu ya. Mungkin ada yang sudah tahu yaitu apa ini? Fase akumulasi, fase partisipasi dan fase distribusi ya. Fase pasti apa? Akumulasi, partisipasi, dan distribusi. Nah, saya juga sudah menyertakan gambarnya di sini, bisa dilihat dengan apa? Dengan jelas di sini. Oke ya. Ini fase akumulasi adalah fase untuk mengumpulkan ya. Jadi orang itu udah mulai mengumpulkan. Karena dalam konteks ini kita berbicara di dalam konteks saham. Oke, konteks saham ya. Tetapi di dalam forex juga hal yang sama itu juga terjadi ya. Di dalam pasar forex itu juga terjadi hal yang sama. Oke. Nah, jadi fase akumulasi ini teman-teman sekalian, fase akumulasi ini adalah tahap pertama ya. Tahap pertama dari orang-orang investor mulai mengumpulkan ya, mulai istilahnya ya menimbun stok lah ya.
Kayak kemarin tuh yang lagi langka-langkanya minyak goreng ya, orang mulai menimbun stok gitu ya. Uh, Istilahnya menyelam sambil minum air gitu ya, mencari kesempatan di dalam kesusahan. Oke, nah itu akumulasi sebenarnya ya, itu akumulasi, menimbun gitu ya. Jadi akumulasi ini adalah tahapan di mana investor yang pintar ya, yang pintar, yang cerdik, jadi mereka sudah memiliki informasi duluan, sudah mendapatkan bocoran gitu ya. Atau sengaja memang ini adalah permainan dari bandar ya, permainan dari bandar dan permainan daripada monopoli ya gitu ya. Jadi mereka sudah mendapatkan informasi duluan gitu ya. Jadi mereka mengadakan pembelian pertama ya, melakukan nyicil dah ya, dalam bahasa saya ya, ini udah konteksnya untuk beli nih. Jadi kita sudah boleh mulai menyicil ya, mulai menabung di situ ya. Nah, itu akumulasi. Oke. Jadi kemudian jadi mereka, bagi sebagian orang yang tidak memiliki modal yang cukup besar misalnya di dalam trading saham maupun trading forex, tetapi dia mendapatkan poin posisi beli yang bagus. Jadi pembelian yang mereka lakukan supaya dananya bisa putar, mereka juga mulai melepas posisi secara perlahan ya, secara perlahan. Maka kita mendapati di dalam gelombang teori dari Elliott Wave, gelombang pertama itu kan namanya harga kan tidak mungkin langsung mendadak berputar arah gitu ya. Tren itu tidak seperti pisau yang dilipat ya, bentuk V begitu ya, tetapi tren perubahannya itu cukup lama. Nah, tren perubahan yang cukup lama itulah tahap dari yang namanya tahap akumulasi ya. Jadi membutuhkan pergeseran dari persepsi dari buyer dan seller ya. Itu yang membentuk fase akumulasi sampai suatu saat buyer memenangkan pertarungan ya. Oke. Nah, fase yang kedua itu adalah fase partisipasi publik ya. Fase partisipasi publik. Jadi di sini saya ada kasih ini uptrend, ada akumulasi, ini A. P-nya adalah partisipasi, D-nya adalah distribusi. Jadi fase yang kedua ini adalah fase partisipasi, di mana investor yang lain mulai menangkap nih, mulai mencium bau-bau amisnya udah keciuman ya. Jadi mereka mulai ngikut nih, oke? Mulai ngikut ya. Mungkin kalau yang teman-teman pahami, ini sudah konsolidasinya udah cukup lama ya. Kemudian tiba-tiba breakout gitu ya. Waktu breakout, orang udah tahu tuh, udah breakout katanya, udah breakout struktur, ya udah keluar dari zona konsolidasi. Nah, itu banyak orang nanti join tuh ya, banyak ikut ya, banyak ikut ke dalam. Nah, itulah yang dinamakan dengan public participation ya. Jadi ini adalah partisipasi publik. Baik teman-teman, pada tahapan ini terjadi perubahan harga yang sangat drastis biasanya ya. Begitu dia breakout keluar dari konsolidasi, terutama dalam tahap akumulasi ini, akan terjadi perubahan minat gitu ya. Yang tadinya orang tuh nggak melek gitu ya. Tetapi karena ada breakout tadi, orang jadi melek. Wah, ini udah terjadi perubahan tren nih ya. Nah, disitulah orang ramai-ramai masuk ke dalam pasar gitu ya. Nah, itu adalah tahap yang kedua ya. Jadi biasanya fase ini adalah yang disarankan oleh Henry Dawes untuk kita sebagai trader untuk mengikuti tren ya. Memang sedikit terlambat ya, tetapi tidak mengapa selama kita masih berkendara di dalam tren, itu tidak masalah ya, karena kita mengikuti tren. Oke teman-teman. Nah, fase yang ketiga adalah fase distribusi ya. Fase distribusi berarti orang melepas stok ya, melepas simpanan gitu ya. Kira-kira itu. Orang sudah mulai menjual ya stoknya ya. Tadinya udah diimun, sekarang sudah dijual. Oke. Nah, distribusi ini adalah kebalikan daripada akumulasi ya. Kebalikan dari akumulasi. Nah, fase ketiga ini investor yang pertama mulai mendistribusikan kepemilikannya ke dalam pasar ya, sudah mulai menjual stoknya ke pasar ya. Investor mulai menjual, kemudian membeli kembali saham yang pertama itu gitu ya.
Yang pertama dia membeli karena dia sudah menjual, tentu harga akan turun ya. Nanti kira-kira turunnya udah cukup, yang tadi saya sebutkan mungkin bisa jatuhnya di 33% atau 66%. Nah, orang di tahapan itu, nah teman-teman bisa menganalogikan itu sebagai retracement. Nah, pada tahap level tersebut nanti orang sudah mulai membeli gitu ya. Sudah mulai membeli kembali. Nah, biasanya itu yang terjadi pada fase yang ketiga, yaitu fase distribusi. Tetapi perlu diingat, fase distribusi itu bisa terjadi dalam kerangka waktu berapapun ya teman-teman. Bisa di time frame berapapun itu bisa terjadi. Oke, karena ini pasar itu kan sifatnya itu kan fraktal ya. Pasar itu fraktal. Jadi pasar itu adalah never ending pattern ya. Artinya pola yang berulang terus-menerus pada periode berapapun itu akan terjadi berulang kali ya, tanpa stop gitu ya. Baik teman-teman sekalian, kita lihat kemudian apa nih namanya? Tadi tentang mayor trend sudah ya. Kemudian secondary trend juga sudah, minor trend juga sudah. Saya tampilkan secara grafik tadi. Selanjutnya kita lihat kepada, oh ini ada satu lagi tampilan dari chart ini dari sisi kebalikannya ya. Dari sisi kebalikannya bisa dilihat di sini dari distribusi, kemudian partisipasi dan akumulasi. Dari akumulasi, partisipasi, dan distribusi. Oke. Saya pikir ini cukup jelas ya teman-teman sekalian, bisa dipahami ya tentang dua topik ini. Tentang dua topik ini bisa dipahami. Oke, kita lanjut ya. Nanti dalam siaran yang lain, dalam platform yang lain, nanti juga kalau ada pertanyaan yang belum terang gitu ya, belum cukup jelas, nanti bisa kita jelaskan lagi di minggu depan juga masih bisa ya. Oke? Karena keterbatasan waktu kita ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat kepada apa nih? Pasar mendiskon semuanya, harga penutupan adalah raja. Nah, menurut Dow ini, semua informasi itu sudah diserap dengan pasar. Gitu ya. Kalau demikian, fundamental nggak penting dong. Ya penting sih gitu ya. Tetapi pasar selalu menjadi ownernya ya, menjadi yang pertama menyerap semua informasi. Meskipun informasi itu pada akhirnya ternyata tidak benar atau karena itu adalah hoax atau karena rumor, ya bagaimanapun pasar sudah bereaksi duluan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa efek suatu berita ekonomi itu sifatnya itu hanya temporer ya, tidak lama gitu ya. Bahkan sebelum berita itu keluar, kalau kita bicara tentang berita, pasar udah bereaksi duluan dari 2-3 hari yang lalu gitu ya. Kadang-kadang begitu beritanya keluar, walaupun itu adalah berita yang krusial, yang penting, kadang-kadang efeknya nggak besar lagi gitu ya, karena pasar sudah bereaksi duluan gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena pasar itu memang efisien, ya, efisien, dinamis. Oke, jadi menurut Dow lebih baik mempelajari pergerakan harga. Ini teknikal sejati ya. Oke, ini analis teknikal sejati ya. Jadi lebih baik menurutnya mempelajari harga daripada mengikuti berita. Oke, daripada mengikuti berita atau memeriksa neraca, laporan laba atau laporan panen atau perusahaan manajemen ya. Jadi dia buang semuanya itu ya. Jadi menurut dia ya yang di hadapan kita itu adalah fakta harga yang sekarang itu yang terjadi, ya kan? Kalau kamu nampaknya naik ya memang naik gitu ya. Nggak usah dikalkulasi dengan banyak asumsi yang ini, nanti ada ini, nanti ada ini. Enggak, ya menurutnya enggak ya. Pasar sudah meresap semuanya. Oke, pasar sudah meresap semuanya. Nah, tapi harus kita aplikasikan teman-teman sekalian. Karena Dow ini melihat segala sesuatu dari kacamata daily ya. Nanti jangan disalah mengerti di 1 jam nanti
fluktuatif seperti ini, oh ini kayaknya teorinya salah nih ya. Enggak, karena dia melihat dari secara gambaran besar. Oke teman-teman, nah, makanya nanti tuh ada sesi tentang konfrontasi terhadap teori Dawes gitu ya. Ada konfrontasinya nih. Ini menarik sekali. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, menurutnya harga telah merefleksikan segalanya. Ini yang saya sebutkan bahwa pasar sudah mendiskon semuanya ya. Price discount everything. Oke. Jadi menurut Dow itu ya pasar sudah mencerminkan semua informasi yang dibutuhkan gitu ya. Dan pasar ya memang sudah bereaksi duluan gitu ya. Sudah bereaksi duluan. Oke. Harga merupakan akumulasi dari semua hal. Jadi ya everything lah ya, semuanya itu sudah diresapi. Merefleksikan semua daripada kebiasaan dan perilaku dari pedagang ya, yaitu menyangkut ketakutannya, keraguan-raguannya, kemudian menyangkut juga keserakahannya, semua sudah diserap semua ya ke dalam itu, ke dalam teknikal. Nah itu teman-teman yang perlu, kenapa lebih banyak trader yang teknikal daripada yang fundamental, itu teman-teman harus menyadari hal tersebut ya. Nah, ini sudah saya paparkan semuanya ya di sini. Oke, tentu saja berita itu penting ya teman-teman sekalian. Di luar daripada yang saya ceritakan, tentu saja berita itu penting kan. Karena yang namanya fundamental tentu saja itu akan memberikan impact yang panjang gitu ya. Memberikan impact yang panjang. Yang teman-teman ya secara fundamental kita tahu tentang masa, nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah tentang krisis tahun 2008 lah atau 2018, kita cerita yang baru di depan mata kita aja, pandemi gitu ya, dimana ketika di sini terjadi perbedaan antara distribusi dan transportasi tadi dengan industri ya. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat ini fundamental sekali ya. Ini sangat fundamental. The Fed mencetak uang, memberikan stimulus yang gede-gedean, gila-gilaan, sehingga membanjiri pasar dengan banyak uang. Dan harga saham melompat-lompat gitu ya, sampai harganya bubble gitu ya, karena banyak uang gitu ya, orang nggak tahu mau belum membelanjakan apa dengan situasi saat ini. Oke, untuk berinvestasi kemana ya, salah satunya paling gampang ya di saham kan, kira-kira begitu. Oke, lagi pula di masa pandemi kamu punya uang, kamu mau belanjakan apa? Masa mau membeli properti di masa-masa yang sulit seperti ini kan, ya orang cari praktisnya lah. Nah itu salah satu yang kemarin saya ceritakan tentang webinar kita yang pertama. Jadi ada perubahan habit ya, perubahan kebiasaan pola investor di sini karena guncangan ekonomi yang kita rasakan sejak pandemi ini gitu ya. Jadi pola pikir investasi jadi berubah gitu ya. Oke teman-teman. Nah, tentu saja ya. Jadi berita-berita yang saya maksudkan di sini bukan hanya dari segi psikologisnya daripada trader ya, tetapi termasuk belakangan ini kenaikan suku bunga misalnya itu sangat fundamental sekali. Teman-teman itu yang sudah diserap pasar duluan sebelum the Fed menaikkan suku bunga, pasar udah bereaksi duluan gitu ya. Orang sudah, karena ada saling keterkaitan antara waktu the Fed memberikan stimulus yang gede-gedean itu tentu itu memicu inflasi kan. Oke, nggak usah bilang apalah the Fed naikkan suku bunga. Kita aja sebagai karyawan yang dapat THR misalnya, yang dapat THR ketika menjelang Lebaran atau Tahun Baru, itu di pasar udah naik tuh harga. Di pasar udah naik tuh harga inflasi kan. Maka banyak yang nukarkan uang baru itu kan. Inflasi kan. Apalagi ini yang berperan di sini adalah bank sentral gitu ya untuk ekonomi global ya, atau ekonomi suatu negara. Wah itu efeknya pasti besar sekali gitu ya. Oke, eventnya itu sangat fundamental sekali. Oke, baik teman-teman.
Kemudian kita apa nih? Kita ambil yang penting-penting, kita ambil shortcutnya aja ya. Nah, supaya apa? Kita ambil clue-cluenya aja. Oke, selanjutnya kita apa nih? Materi selanjutnya di sini. Aduh, sorry ya agak apa ya? Agak suaranya agak hilang-hilang. Oke, yang keempat, volume mengikuti tren ya. Kalau volume itu ya apa namanya? Volume itu adalah kuantitas ya, kuantitas, jumlah, kuantitas. Jadi kalau kalian trading, sebenarnya ada dua unsur paling penting di luar daripada semua indikator yang ada dua hal yang paling penting yang teman-teman perlu perhatikan, yaitu harga dan volume gitu ya. Cuma sayangnya di dalam pasar forex kita tidak memiliki akurasi volume karena volume yang ada itu adalah volume tick ya. Meskipun volume tick itu masih bisa kita gunakan, itu juga bagus sebenarnya ya. Volume tick itu ya bisa kita gunakan. Ya pasti tidak akurasinya kurang sekali ya. Tapi untuk mendapatkan volume memang kita harus berlangganan dulu ya. Harus berlangganan, ada satu platform yang bisa kita langganan yang mungkin harganya lumayan mahal gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, apa namanya tadi kita cerita tentang volume ya. Ya, menurut Dow, tren di pasar harus didukung oleh perdagangan volume ya, perdagangan kuantitas. Volume pasar bull akan meningkat karena harga naik dan turun dalam kemunduran fase kedua. Fase kedua. Volume pasar bear akan meningkat karena harga turun dan turun dalam retrace fase kedua. Baik teman-teman, jadi menurut Dow ini volume merupakan salah satu komponen yang sangat penting ya. Kita tahu lah ya, ada nggak usah jauh-jauh gitu ya, nggak usah jauh-jauh lah ya. Ya di mana ada permintaan yang meningkat ya, didukung oleh volume yang meningkat, itu akan menciptakan tren gitu ya, akan menciptakan tren. Dimana kalau permintaannya tidak ada, ya gimana ada volume, kira-kira kan begitu ya. Nah, tetapi di dalam situasi seperti ini juga tentu saja ada spekulator yang berusaha untuk mengangkat harga gitu ya. Mengangkat harga mungkin ya biasanya harga barang itu katakanlah 10.000, tiba-tiba ada orang yang membeli 15.000, 20.000. Namun dalam hal tersebut harus dicermati, benar nggak dia belinya segitu? Oke, kalau dia benarnya belinya segitu, volumenya ada nggak gitu ya? Jangan-jangan dia beli 15.000, 20.000, tetapi volume yang dia beli cuma sedikit doang gitu ya, hanya untuk mancing-mancing aja. Nah itu biasa terjadi dalam forex. Jadi teman-teman jangan menyangka bahwa setiap harga yang naik dengan candles yang panjang, oke, itu pasti naik, belum tentu. Harus dilihat dari volume transaksinya. Kalau volume transaksinya nggak ada ya itu sama aja bohong gitu ya, sama aja bohong. Oke. Jadi menurut Dow itu volume merupakan salah satu komponen penting dalam pergerakan pasar pada tren bullish ya. Nah seharusnya diikuti oleh peningkatan volume dan demikian pula ketika terjadi koreksi seharusnya diikuti oleh penurunan volume. Oke. Volume dalam pergerakan pasar menunjukkan partisipasi publik. Oke, siapa tuh partisipasi publik? Yaitu kita. Kita, ya, trader. Itu partisipasi publik. Karena sulit bagi kita untuk menangkap tren awal. Oke, kenapa bagi kita sulit sekali untuk menangkap gelombang pertama? Kenapa saya selalu mengatakan ya minimal kita dapat gelombang kedua? Karena gelombang pertama itu biasanya sulit untuk dideteksi gitu ya. Karena ya tadi permainan orang dalam. Oke, permainan orang dalam. Karena mereka yang mengetahui informasi. Yang pertama, itu ya teman-teman. Jadi bagi kita ya sangat sulit untuk mengikuti pada gelombang pertama. Biasanya tuh orang dalam ya yang membeli saham.
pertama. Orang perusahaan-perusahaan itu dulu deh yang membeli, gitu ya. Eh apa ya? Contoh sederhananya sih begitu. Misalnya gini ya teman-teman, biasanya ada pengembangan kawasan baru, yang dicanangkan oleh pemerintah. Kira-kira siapa yang dapat duluan? Siapa yang akan mendapatkan, yang berlomba-lomba membeli tanah di daerah pengembangan tersebut? Nah, kita masyarakat awam tidak mendapatkan input informasi itu. Nah, siapa yang pertama mendapatkan itu? Ya orang pemerintahan itu sendiri kan? Ya kan? Anggota dewan itu. Ya kan? Siapa lagi? Kontraktor lah itu. Kita, orang luar, orang awam, sipil, dapat informasi itu? Nggak dapat. Nah, kira-kira contohnya seperti itu. Ya kan? Mereka udah berlomba-lomba beli di situ. Barulah orang luar, kok si Anu belinya belinya tanah di situ gede banget, luas benar. Baru dicek, oh baru kita dengar ada kuping-kuping, ada suara-suara. Oh itu mau dikembangkan kawasan itu. Nah itu informasinya udah mulai tercium. Maka disitulah terjadi partisipasi publik. Nanti datang lagi lah banyak orang, kira-kira dari situlah harga tanah menjadi mahal, bangunan menjadi lebih mahal. Contohnya sekarang kan, IKN kan, ya kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Oke, tentang volume nanti kedepannya nanti kita punya satu sesi khusus untuk volume ya, karena ini saya hanya menceritakan, mengupas tentang teori ini ya. Nanti satu persatu juga nanti akan kita terapkan pada webinar kita yang akan datang, baik secara analis maupun secara fundamental. Kita akan mengupas karena ini adalah kerangka kerjanya seperti ini, dan ini kita nggak mungkin terlepas daripada yang sudah dibuat seperti ini, dan kita sadar atau tidak sadar itu semuanya terjadi tetap akan begitu. Oke. Nah, cuma masalahnya di situ ini teman-teman, volume transaksi ini bukan sebagai konfirmasi untuk tren ya. Jadi volume ini bukan sebagai signal ya. Jadi volume di sini hanya berfungsi sebagai validator gitu ya, yang memvalidasi gitu ya, memvalidasi tren itu. Jadi dia bukan sebagai signal. Baik teman-teman, selanjutnya, wah udah 50 menit. Oke, saya tampilkan ini. Ini adalah chart US 30, ini ada Dow Jones. Nah, teman-teman perhatikan ketika tren berangkat naik, perhatikan volume transaksinya, apakah dia meningkat. Nah, di sini kita kelihatan ya, meningkat, ada OBV-nya di sini ya. OBV-nya meningkat ya, volumenya meningkat. Oke, dan ketika terjadi masa price atau masa correction, ini volume harusnya juga terjadi penurunan sedikit karena dia koreksi ya. Kalau dia terjadi penurunan harga, volumenya juga ikut turun, nah itu namanya koreksi. Oke, itu dicatat ya, kondisi tentang volume ya. Jadi ketika harga naik, volume ikutan naik, nah itu tren. Nah ketika harga naik, volumenya nggak naik, nah itu hati-hati ya, karena itu bisa manipulasi. Nah ketika terjadi turun, harga turun ya, volumenya juga turun. Nah, itu biasanya koreksi. Oke. Tetapi kalau harganya turun, volumenya meningkat, nah itu perubahan tren ya. Itu reversal. Oke. Nah, itu akan kita bahas pada sesi yang akan datang ya. Ini hanya sekedarnya saja. Oke, teman-teman, kita lanjut ke yang berapa lagi nih? Yang kelima apa yang keenam nih? Oh, yang kelima ya. Yang kelima kita bahas tentang pasar harus saling mengkonfirmasi. Oke, sudah kita bahas dari awal tadi ya. Pasar itu harus saling mengkonfirmasi.
Oke, saling mengkonfirmasi ya. Sudah dari awal saya sudah cerita. Jadi saat teori ini dikemukakan pada pergantian abad 20, jadi waktu itu transportasi utamanya selain itu kan, selain awal-awal tahun itu kan yang namanya mobilitas zaman dulu ya kereta api ya, jalur kereta api. Oke, jalur kereta api. Nah, menurutnya ya jalur kereta api transportasi ya apa ya namanya ya, saling memiliki keterkaitan, saling mengkonfirmasi, namanya perhubungan distribusi kan. Ya, tentu saling berhubungan. Oke, memiliki kaitan penting dalam perekonomian sebagai transportasi ya kereta api. Oke, untuk suplai bahan makanan, pemasok bahan baku dan macam-macam untuk industri, macam-macam ya. Oke, oke. Selanjutnya nanti teman-teman akan tahu tentang apa namanya tuh, higher high, higher low, lower low, lower high. Nah itu dari ini, dari Dow teori. Oke teman-teman, dari Dow teori. Jadi menurut Dow dan rekannya si Hamilton, jadi mereka mengatakan, menekankan bahwa tren utama signal itu, signal membeli secara khusus atau menjual pun dikatakan valid, itu harus saling mengkonfirmasi. Oke, jadi baik yang transportasi itu harus mengkonfirmasi yang industri ya, untuk pabrikan itu harus saling mengkonfirmasi. Nah itu signal. Oke, jadi jika salah satunya membuat harga high baru atau harga rendah yang baru, maka harus diikuti yang lainnya karena kan sifatnya mengkonfirmasi kan, saling membutuhkan antara pabrikan dan perhubungan gitu ya. Dan sampai dengan saat ini kan memang masih seperti itu ya, masih seperti itu. Ya cuma sekarang kan sudah ada maskapai selain rel kereta api kan sudah ada jalur laut gitu ya, jalur kargo gitu ya. Ya tentunya kalau ada apa zaman-zamannya pandemi itu kan cost dari biaya distribusi kan mahal gitu ya. Nah, biasanya waktu-waktu yang tidak mengenakan itu saham-saham transportasi itu yang melejit gitu ya. Masa-masa sulit ya, distribusi sulit ya, saham-saham perhubungan itu yang apa nilainya bagus gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya kita apa nih? Nah ini ya kelihatan ya, saya tampilkan dua chart di sini, ada Dow Jones Industrial sama transportasi ya. Ini DJTA sama DJIA gitu ya. Ada dua nih. Oke, ini harus saling mengkonfirmasi yang sudah saya ceritakan tadi ya teman-teman. Oke, yang keenam, ini yang terakhir ya, yang terakhir nih untuk hari ini. Cuma saya saya kasih clue-nya gampang-gampang aja dulu supaya gampang diterima. Oke, tren bertahan sampai terbukti sebaliknya. Artinya ya tren itu makin akan berlanjut sampai di masa pembalikan, masa distribusi itu akan terjadi. Oke. Oke, ini banyak pengikutnya di sini nih yang mengikuti teori Dow. Sampai dengan hari ini kita juga masih mengikuti teori Dow. Gitu ya. Ada Richard Doncian itu salah satunya, kemudian ada Richard Dennis dengan Turtle ya, Turtle Tradernya itu ya. Kemudian ada Ed Sekota, dia mengatakan bahwa tren adalah teman Anda kecuali akhirnya ia bengkok atau melakukan pembalikan tren gitu ya. Oke, ini semuanya adalah yang mengikuti dari teori. Ini adalah orang-orang top semuanya ya.
dan teori-teorinya akan selalu bersinggungan dengan Dow teori. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya tampilkan dengan satu chart bagaimana kondisinya kita berinvestasi dengan senilai $1 menurut teori Dawes ya. Dan ini adalah sebuah riset, bukan saya riset ya. Ini bukan saya yang riset, teman-teman ya. Ini bukan saya yang riset ya, tetapi ini diriset oleh beberapa lembaga survei tentunya. Ini bisa dilihat sini. Ini bisa lihat di sini ya. Bagaimana pergerakan dari investasi. Oke ya. Jadi beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa technical analysis yang didasarkan oleh pada teori Dawes memiliki performa seperti ini. Nah, ini adalah hasil penelitian dari Norman Fospek ya pada tahun 64 ya, ini tahun 64 sampai dengan tahun 84. Oke. Kemudian juga di riset juga oleh Jacqueline Doherty. Ini ada bukunya nih, ada bukunya ya, dari hasil risetnya itu ada bukunya ya. Itu judul bukunya itu The Truth About Timing ya, tentang apa namanya penempatan posisi yang benar menurut teori Dawes ya. Itu dipublikasikan tahun 2001. Oke. Nah, juga dilakukan penelitian yang lain, teman-teman. Ini apabila kita menginvestasikan sebesar 44 US dollar, di sini dikatakan demikian pada tahun 1977, dan mengikuti signal konfirmasi antara dua indeks tersebut, indeks transportasi dan industrial, dari tahun 1977, maka pada tahun 1981, berarti sekitar berapa tahun tuh ya? 77 ke 81, kita akan menghasilkan keuntungan sebesar 18.000 US dollar. Dan itu tentu sangat besar sekali ya. Padahal investasinya hanya 44 US dollar. Nah, di sini ada yang melakukan riset yang sudah saya sebutkan tadi. 1 US dollar ya, dari tahun 66 tuh 1 US dollar. Oke, beli aja gitu ya, beli aja $1 gitu ya. Ya ini tentu rentang masa yang cukup panjang ya. Itu akan menghasilkan 987 US dollar ya. Itu berpuluh-puluh tahun kemudian ya. Tetapi itu hampir mencapai 1000% lebih ya, kira-kira begitu ya. Dan ini masih valid ya. Seperti yang dilakukan oleh the Tartus trader gitu ya. Nah, ini sama persis karena mereka follow trend gitu ya, follow trend. Dan ternyata yang para penyu-penyu itu ternyata ya berhasil melakukan investasi, melakukan perdagangan berdasarkan teori ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, meskipun ada saya sebutkan tadi ini semuanya mengikuti cara pikir dari teori ini, tetapi memang ada konfrontasi ya terhadap teori ini. Ada konfrontasi karena dengan berdasarkan teori ini kita akan kehilangan minimal sekitar 20% ya peluang ya, akan mungkin mendapatkan harga yang lebih terlambat. Tetapi ya secara tren itu nggak salah ya, terlambat tapi secara tren tidak salah, itu tidak mengapa ya. Tetapi ya memang ada kritik secara di riset akan kehilangan sekitar 20%. Artinya kalau kita mengikuti teori ini ya kita tidak akan FOMO gitu ya, karena kita follow trend gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, apalagi yang mau kita bahas nih ya? Waktunya sudah mau habis nih ya. Suara saya juga mau habis soalnya. Oke deh, selesai deh. Oke, sampai di sini aja dulu teman-teman.
Ini tentu ceritanya akan sangat menarik, tetapi kita belum selesai ya di hari ini. Dan materi ini akan kita sambung pada hari Selasa depan ya. Selasa depan akan kita bahas lebih lebih detail lagi ya, bagaimana pengaplikasiannya di dalam chat ya. Karena keterbatasan waktu ini. Oke, nanti kalau ada kesempatan juga mungkin ya kalau di platform yang lain lah ya nanti kita bahas lah ya. Karena ini waktunya sangat terbatas gitu ya. Oke deh, teman-teman. Terima kasih buat atensinya. Jangan lupa untuk untuk mengikuti, mendaftar dulu untuk webinar berikutnya. Dan terima kasih untuk atensinya. Nanti untuk yang yang belum join, belum mendaftar, register dulu, nanti baru akan mendapatkan pemberitahuan. Oke, jadi ini masih tingkat basic ya teman-teman. Yang saya cerita ini masih basic sekali ya tentang dunia finansial. Ini masih sangat awam sekali, masih basicnya ya. Karena kita nggak mungkin kasih makanan keras dulu kepada bayi. Kira-kira sorry ya, saya bukan maksudnya gitu. Maksudnya kita belum bisa memberikan masukan makanan keras kepada bayi kan. Harus kasih bubur dulu kan. Artinya ya ini memang sangat awam sekali, sangat basic sekali. Oke. Tapi nanti makin ke depan ya makin makin akan lebih detail ya, lebih masuk ke dalamnya. Oleh karena itu saya di awal mengatakan kita akan mengupasnya satu tahap demi satu tahap sampai kita mudeng gitu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman buat atensinya pada hari ini. Waktu kita sudah selesai dan suara saya juga sudah mau habis gitu ya. Oke, sampai jumpa ya pada sesi berikutnya minggu depan hari Selasa. Oke, bye-bye.